19026 dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perhitungan Besarnya Upah atau Gaji Keadilan dan Kelayakan dalam Pemberian Kompensasi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan faktor yang mempengaruhi upah dan kompensasi. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan atas waktu yang telah dipergunakan. Upah digunakan untuk memberikan kompensasi tenaga yang kurang terampil. Kompensasi merupakan istilah luas berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Kompensasi akan mempunyai arti berbeda bagi orang yang berbeda. Griffin mendefinisikan kompensasi sebagai suatu bagian penting dalam kompleks dalam hubungan karyawan dalam organisasi. Kompensasi dasar diperlukan untuk mempertahankan karyawan dengan standar hidup yang layak. Akan tetapi kompensasi juga menyediakan suatu pengukuran berwujud mengenai nilai individu bagi organisasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi upah dan kompensasi. Faktor-faktor ini merupakan tantangan setiap perusahaan untuk menentukan kebijaksanaan kompensasi untuk karyawan. Faktor tersebut antara lainnya yaitu yang pertama produktivitas. Perusahaan apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini dapat berupa material maupun keuntungan non-material. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan produktivitas karyawannya dengan kontribusinya terhadap keuntungan perusahaan. Yang kedua, kemampuan untuk membayar. Pemberian kompensasi akan tergantung kepada kemampuan perusahaan itu untuk membayar. Kemudian yang ketiga, kesediaan untuk membayar akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan pemberian kompensasi kepada karyawannya. Yang keempat, permintaan tenaga kerja. Banyak sedikitnya tenaga kerja di pasaran kerja akan mempengaruhi sistem pemberian kompensasi. Yang kelima, organisasi karyawan. Dengan adanya organisasi karyawan akan mempengaruhi kebijakan pemberian kompensasi. Dan yang terakhir yaitu berbagai peraturan dan perundang-undangan. Dengan semakin baik sistem pemerintahan, maka makin baik pula sistem perundang-undangan termasuk di bidang perburuan atau karyawan atau ketenaga kerjaan. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pemberian upah dan kompensasi. Yang pertama, fungsi pemberian upah dan kompensasi yaitu pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik kepada pegawai yang berprestasi baik akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan ke arah pekerjaan yang lebih produktif. Lalu, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada seorang pegawai mengandung implikasi bahwa perusahaan akan menggunakan tenaga pegawai tersebut secara seefisien dan seefektif mungkin. Kemudian mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Akibat dari alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam perusahaan yang bersangkutan secara efisien dan efektif, sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan pemberian upah dan kompensasi. Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sistem yang baik. Secara khusus, Davis dan Welter dalam Sigit 2010 menguraikan tujuan pemberian kompensasi antara lain yang pertama, memperoleh personil yang berkualifikasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. Yang ketiga,
menjamin keadilan, manajemen kompensasi berupaya keras agar keadilan internal dan eksternal terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayarkan dengan besaran yang sama. Kemudian penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai intensif untuk perbaikan perilaku di masa depan. Rencana kompensasi efektif menghargai kinerja, ketaatan pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. Yang kelima, mengendalikan biaya. Tanpa manajemen kompensasi yang efektif, bisa jadi para pekerja dibayar di bawah atau di atas standar. Yang keenam, mengikuti aturan hukum. Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan. Baik, itulah tadi mengenai pengertian dan juga fungsi dan tujuan dari pemberian upah dan kompensasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rewi Susestri dengan NIM 3519027 akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya, yaitu yang bagian C, tantangan yang dihadapi dalam menetapkan kompensasi. Meskipun sudah dilakukan evaluasi jabatan dengan sangat hati-hati, yang menghasilkan ranking ataupun klasifikasi jabatan dan dapat ditentukan gaji yang layak sesuai dengan kelasnya. Seringkali hal itu tidak dapat dilakukan sebab di luar hal tersebut masih ada sejumlah faktor ataupun kekuatan yang mempengaruhi tingkat gaji yang sering di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Faktor-faktor ini sekaligus menjadi tantangan dalam perencanaan dan penentuan gaji maupun upah. Adapun faktor ataupun tantangan tersebut yaitu berupa yang bagian A, tingkat gaji yang lazim. Tingkat upah dan gaji bisa sangat tergantung pada ketersediaan ataupun suplai tenaga kerja di pasar tenaga kerja, permintaan tenaga kerja. Untuk tenaga-tenaga kerja yang langka, tingkat upah dan gajinya dapat jauh melebihi tingkat gaji bila dilihat dari kacamata evaluasi jabatan. Yang B, ada serikat buruh. Serikat buruh bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam suatu perusahaan yang dapat memaksa perusahaan untuk memberikan upah atau gaji yang lebih besar bila dibandingkan dengan hasil evaluasi jabatan. Yang C, ada pemerintah. Di sini pemerintah sebagaimana kita ketahui merupakan lembaga yang berkepentingan dengan kesejahteraan pekerja sebagai warga negara dan juga terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah juga mempunyai kekuasaan yang besar dan mengatur perusahaan-perusahaan. Yang kedua, ada kebijakan dan strategi penggajian. Kebijakan penggajian yang dipakai perusahaan seperti mengusahakan gaji di atas harga pasar dalam upah menghadapi persaingan, bisa menaikkan gaji di atas rata-rata harga pasar. Kebijakan itu untuk selalu memperhatikan tuntutan serikat buruh untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang kadang-kadang menimbulkan biaya yang sangat besar. Yang ke ada faktor internal. Ketika perusahaan berkembang di segala penjuru dunia, tantangan yang muncul dalam penggajian adalah penyesuaian dengan situasi di negara yang bersangkutan. Sehingga dapat terjadi jabatan yang sama di negara yang berbeda akan terdapat perbedaan tingkat gaji. Ataupun untuk merangsang seseorang agar bersedia ditempatkan di suatu negara yang mungkin tidak diminati memerlukan penyesuaian. Yang F, ada nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama. Ada kalanya satu pekerjaan yang berbeda tetapi memiliki poin yang sama atau derajat yang sama mempunyai tingkat gaji yang berbeda. Misalnya seperti nilai poin untuk pekerjaan juru rawat yang biasanya didominasi wanita dan ahli listrik yang biasanya didominasi laki-laki. Tingkat gajinya berbeda di mana ahli listrik mendapatkan gaji yang lebih besar. Di lain pihak, dalam satu pekerjaan misalnya ahli mesin yang didominasi laki-laki dan hanya ada sedikit wanita, kaum pria digaji lebih besar dan nilai ini sebesarnya melanggar persamaan hak. Yang terakhir ada biaya dan produktivitas. Tenaga kerja juga merupakan salah satu komponen biaya yang sangat berpengaruh terhadap pokok barang. Tingginya harga pokok dapat menurunkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Tidak mampunya perusahaan dalam mencapai tingkat keuntungan tertentu akan mengakibatkan kemampuan perusahaan membayar pegawai dan menarik investor dan akan menurun.
Untuk mengatasi tantangan ini, biasanya perusahaan mencoba mendesain kembali pekerjaan, mengotomatisasi pekerjaan, dan menciptakan sistem penggajian yang bertingkat. Selanjutnya, sedangkan menurut Searight 2006 190, metode penetapan gaji yang sebaik apapun akan menghadapi tantangan-tantangan sebagai berikut, seperti standar gaji yang berlaku umum, beberapa jabatan harus dibayar lebih dari yang seharusnya sebab oleh desakan pasar, terutama untuk jabatan yang suka diisi lowongannya. Selanjutnya kekuatan serikat buruh, selanjutnya ada produktivitas, ada yang kebijakan, dan yang terakhir ada yang peraturan dari pemerintah, di mana pemerintah turut campur dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja, seperti penentuan upah minimum regional, upah lembur, pembatasan usia kerja 15 tahun sampai dengan 65 tahun, dan pembatasan jam kerja maksimal 40 jam dalam seminggu. Yang D, ada keamanan dan kesehatan karyawan. Keamanan dan kesehatan karyawan merupakan suatu bentuk kompensasi non-finansial yang sangat penting dalam organisasi. Pada umumnya, perusahaan memperhatikan masalah keamanan dan kesehatan karyawan justru memungkinkan untuk terciptanya kondisi kerja yang lebih baik dan dalam pemeliharaan kesehatan dan keamanan karyawan. Hal ini penting sekali, terutama bagian organisasi yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Biasanya tanggung jawab pembinaan keamanan kesehatan karyawan terletak pada manajer operasional yang meliputi seperti A. Pembelian peraturan-peraturan keamanan, B. Standar kesehatan serta pencatat dan pelaporan kecelakaan, C. Mengatur program-program kesehatan dan keamanan karyawan, D. Program-program pelatihan keamanan bagi karyawan, dan E. Mengadakan pengaturan-pengaturan pencegahan kecelakaan kerja dan sebagainya. Kompensasi keamanan. Terkait dengan bahasan tentang kompensasi keamanan, berikut dikemukakan teori ataupun konsep definisi atau batasan serta pendapat para ahli di bidangnya. Juga analisis yang publis berikan. Samsudin menyatakan, keamanan adalah keadaan karyawan yang bebas dari rasa takut dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan kerja. Selanjutnya, Handoko mengemukakan sebagai berikut program-program keamanan yang dapat dilakukan antara lain seperti menggunakan mesin-mesin yang dilengkapi alat-alat pengaman, menggunakan peralatan yang lebih baik, mengatur layout pabrik dan penerangan sebaik mungkin, menata lantai, tangga-tangga bebas dari air, minyak, dan oli, melakukan pemeliharaan fasilitas publik secara baik, menggunakan berbagai petunjuk dan peralatan keamanan beserta larangan-larangannya, dan lainnya. Selanjutnya, kompensasi kesehatan. Dalam kaitan dengan bahasan tentang kesehatan ini, berikut dikemukakan beberapa teori ataupun konsep, batasan serta pendapat para ahli di bidangnya. Seperti Samsudin menyatakan sebagai berikut, kesehatan pada dasarnya mencakup kesehatan jasmani maupun rohani. Seorang disebut sehat jasmani apabila seluruh unsur organisme badanialah seorang itu berfungsi normal dan baik, yang artinya tanpa sakit, tanpa mengidap penyakit. Sedangkan sehat rohani adalah bila seorang sudah berhasil mengadaptasikan dirinya organisasi tempat ia bekerja, memiliki konsepsi yang akurat tentang kenyataan-kenyataan hidup, dapat mengatasi berbagai stres dan frustasi dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.